Cek, cek, satu, dua, tiga. Halo Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Lah Kok Iso. Ya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 40 hari, Bapak Ibu. 40 hari apa? Masa Prapaskah. Ya toh? Nah, masa Prapaskah 40 hari ini, dari mana ya dasarnya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus juga berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Ya. Nah, apa latar belakang ataupun yang berkaitan dengan masa 40 hari tersebut, Bapak Ibu? Ya. Nah, mari kita cek ajaran gereja tentang 40 hari ini. Gitu ya, dari KGK Bapak Ibu nomor 540. Percobaan itu menunjukkan atas cara apa Putra Allah itu Mesias bertentangan dengan peranan yang setan usulkan kepadanya, dan di mana manusia lebih senang melihatnya. Karena itu Kristus mengalahkan penggoda demi kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oleh masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau berbicara tentang 40 hari atau 40 tahun, ya simbol 40 itu mempunyai beberapa makna, Bapak Ibu. Contoh, 40 hari 40 malam Tuhan menurunkan hujan sehingga terjadi air bah. Nah, itu di zaman Nabi Nuh, gitu ya. Nah, yang relate dengan masa Prapaskah ini, ya, kita coba melihat bangsa Israel yang 40 tahun ya mengembara di padang gurun. Ya. Loh, kenapa kok sampai 40 tahun, Mas? Padahal jarak antara Mesir dan ke tanah terjanji, ke tanah Kanaan itu tidak jauh gitu ya. Kemarin dengan khotbah Romo mungkin Jakarta Jogja kali, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lah, tapi kok kenapa sampai 40 tahun gitu ya. Nah, mari kita lihat latar belakangnya dulu Bapak Ibu, bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada bangsa Israel ya, janji yang sudah diikrarkan atau perjanjian yang telah dibuat dengan Abraham, Ishak dan Yakub ya, akan diwujudkan oleh Musa, di mana nanti Musa membawa bangsa Israel ini ke tanah terjanji. Walaupun Musa sendiri tidak masuk ke tanah terjanji tersebut. Yuk, mari kita lihat sama-sama kenapa sampai 40 tahun ya Bapak Ibu. Dan apa hubungannya nanti dengan puasa Yesus di padang gurun juga selama 40 hari. Oke. Mari kita lihat dulu Keluaran 3 Bapak Ibu. Ya. Di sini Keluaran 3 ada ya bahasa Inggrisnya ya Bapak Ibu. Buat pembanding saja. Oke. Nah, di sini Musa sudah melarikan diri ke Midian ya kan, terus ketemu dengan istrinya ya, dan menggembalakan domba-dombanya mertuanya Bapak Ibu. Lah, terus di sini disampaikan
Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana karena melihat, ya, kita baca aja ya Bu ya. Adapun Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ya, Musa heran ya. Nah, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya, Bapak Ibu, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah janji Allah kepada bangsa Israel, ya. Nah, kita lihat di Keluaran 33. Apakah Allah membiarkan Musa yang memimpin mereka saja? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, ke negeri yang penuh berlimpah susu dan madunya. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. So, Bapak Ibu, Tuhan sendiri mengirim malaikat, mengirim utusan ya untuk memimpin mereka. Jadi mereka tidak perlu takut akan apapun, akan bangsa-bangsa lain yang akan mereka temui nanti. Gitu ya, supaya bisa masuk ke dalam tanah terjanji tersebut, Bapak Ibu. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ayo kita lihat. Silakan ke Bilangan 13, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita tahu, ini saya buka yang lebar aja Ibu ya, Bapak. 13 ya. Bilangan 13. Oke. Nah, ketika sedikit lagi sampai ke tanah terjanji, Bapak Ibu, ya, kita lihat apa yang terjadi ya. Di sini ada 12 pengintai. Jadi Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai negeri yang akan dimasuki ya, tanah terjanji tersebut ya. Yuk, mari kita lihat sama-sama apa yang terjadi dengan bangsa Israel di sini. Oke. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka,
haruslah kau suruh semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Caleb bin Yefune. Dari suku Isyakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Binyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Aser, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Nah, itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi Yosua sebelumnya bernama Hosea ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu, ya Bapak Ibu, tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Ya, waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Ya, kenapa Musa berkata tabahkanlah hatimu kepada 12 pengintai itu? Ya, karena mereka akan masuk ya ke behind enemy lines ya Bapak Ibu ya, masuk ke sarangnya musuh. Jadi suruh waspada ya, suruh tabahkan ya, suruh bersiap-siap gitu ya. Oke. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Ya, keturunan Enak ini adalah keturunan orang-orang yang besar, orang-orang raksasa ya Bapak Ibu, yang giant gitu ya. Itu kalau bisa sebutannya Nephilim. Ya. Jadi kalau keturunan Enak itu udah pasti orang-orang besar ya. Kalau sekarang mungkin seperti siapa? Shaquille O'Neal gitu ya. Yang tinggi-tingginya bisa 2 meteran lebih ya. Jadi bukan raksasa yang setinggi pohon atau apa, bukan Bapak Ibu ya. Oke. Hebron didirikan 7 tahun lebih dulu dari Soa di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dari setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandanya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, ya, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. 40 hari ya Bapak Ibu, teman-teman. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu yang tadi dibawa ya, ada anggur, ada buah ara ya toh. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, ini loh hasilnya. Hanya
Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu berbenteng gitu ya, dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, gitu. Giants ya, orang-orang yang bertubuh besar. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya. Kemudian Caleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Gitu ya. Jadi mereka masalah kecil hati, Bapak Ibu, sehingga mengumpamakan diri mereka seperti seekor belalang gitu ya, kecil. Mereka takut terhadap bangsa-bangsa itu. Padahal tadi Tuhan sudah bilang kan, mengutus malaikatnya di depan. Tuhan yang memimpin jalannya. Kenapa mereka takut? Gitu toh. Oke. Kita lanjut ke bab 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Ambekan ya Bapak Ibu ya, orang Israel ini ya bersungut-sungut, ya tidak percaya Tuhan, padahal mukjizat-mukjizat sudah banyak dibuat Tuhan loh, ya toh? Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk dalam orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Kecewa dia. Dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Ya. Dia percaya pada Tuhan, Bapak Ibu. Mereka, Yosua dan Kaleb. Makanya, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa-bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Gitu kata Yosua, Bapak Ibu. Ya, tetapi apa respon dari orang-orang Israel? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel.
Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." So, Tuhan marah Bapak Ibu, ya, dan akan melenyapkan bangsa Israel karena nih gak percaya terus ya. Udah dikasih mukjizat, udah dikasih tanda, dikasih bukti bahwa betul, ya kan, tanahnya bagus, tanahnya baik, namun tetap tidak percaya. Ya. Tapi Musa kembali berperan sebagai pengantara mereka, sebagai imam yang mendamaikan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengarkan bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ya, Bapak Ibu, Musa berusaha untuk merayu, ya, berusaha untuk mendapatkan belas kasih Tuhan atas kelakuan bangsa Israel yang tegar tengkuk ini ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Tuhan berpanjang sabar, ya, kasih setianya berlimpah-limpah, ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran Bapak Ibu. Ya, seperti dalam masa Prapaskah ini, begitu besar pintu maaf ya Tuhan jika kita mau datang untuk mengakui segala dosa dan kesalahan. Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, orang yang tidak mau bertobat. Oke. Lanjut. Berfirmanlah Tuhan, "Aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka." Ya, jadi Tuhan sudah menegaskan, Allah sudah menegaskan, diampuni toh, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu Musa. Tetapi, ya toh, ini loh, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, ya, dan tanda-tanda mukjizat yang telah kuperbuat, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengarkan suaraku, pastilah
tidak akan melihat negeri yang ku janjikan. Ya, alias mati, Bapak Ibu. Oke. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek, orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena mereka telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Jadi Tuhan menghukum bangsa Israel karena tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu membawa mereka ke tanah terjanji. Tuhan sudah siapkan tanah yang terbaik buat mereka, tapi mereka menolak karena di sana ada bangsa-bangsa yang besar, yang kuat gitu ya, sehingga mereka merasa kecil, merasa pesimis gitu. Ya, hanya 2 orang, Yosua bin Nun dan Kaleb, yang masuk. Juga anak-anak mereka, yaitu yang di bawah usia 20 tahun ini akan memasuki tanah terjanji, Bapak Ibu. Ya, itulah penghukuman ketidakpercayaan bangsa Israel. Ya, sehingga anak-anak mereka pun harus menanggung ketidakpercayaan mereka, ketidaksetiaan mereka, ya, selama 40 tahun di padang gurun. Ya. Nah, ini teman-teman, ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kenapa bangsa Israel itu wandering around 40 years? Gitu ya. Kenapa bangsa Israel selama 40 tahun itu di padang gurun, Bapak Ibu? Padahal jarak antara Mesir ke tanah terjanji itu dekat. Ya ini tadi, Bapak Ibu. Ya, teman-teman. Karena mereka
itu tidak setia, tidak percaya kepada Allah yang mampu, yang membawa mereka, yang akan membawa mereka masuk ke tanah terjanji, Bapak Ibu. Jadi Tuhan menghukum mereka untuk mendisiplinkan mereka nanti. Ya tentunya keturunan pertama itu akan dibantai semua yang di atas 20 tahun. Sehingga yang masuk ke sana nanti hanya Kaleb dan Yosua, juga anak-anak mereka yang masih kecil-kecil itu yang ya masih bersama mereka. Ya, orang tua mereka akan meninggal semua, ya, sehingga keturunan mereka yang masuk. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi sudah kelihatan ya kalau ditanya kenapa bangsa Israel 40 tahun? Ya ini, karena mereka tidak mendengarkan, mereka tidak setia, Tuhan menghukum mereka. 1 hari dihitung 1 tahun, Bapak Ibu. Ya. Mereka mengintai selama 40 hari, dihitung 40 tahun. Ya. Oke, lanjut ya. Sesungguhnya Aku akan melakukan semuanya ini kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan Aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Ya. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, jadi ada 12 pengintai. Yang 2 percaya kepada Tuhan, ayo kita masuk, tapi yang 10 itu pesimis, penakut, ya toh, menyampaikan kabar busuk, ya akhirnya mati Bapak Ibu. Tuhan menghukum mereka yang pengecut, yang takut. Gitu ya. So, jadi Bapak Ibu, teman-teman sudah melihat kenapa 40 tahun bangsa Israel wandering around in the desert, gitu ya, in the wilderness. Ya, 40 tahun mereka harus menjalani hidup ya sebagai akibat ketidaktaatan, ketidaksetiaan mereka. Oke. Nah, kemudian ada muncul lagi pertanyaan ya toh, ya 40 tahun kan kita sudah tahu ya hukuman tadi ya. Tapi hukuman itu ya apa yang bisa didapat ya, atau apa ya bahasanya ya, bisa pelajari, apa yang bisa diambil bahasanya apa? Manfaatnya atau hikmahnya ya kan gitu ya. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, saya lihat dulu di Keluaran 4 di Ulangan 22. Ulangan 22, Ulangan 8 maksudnya. Oke ya. Nah, kita sudah tahu mereka 40 hari di padang gurun. Ya. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Oke. Maksudnya Ulangan, kenapa jadi Keluaran? Oke. Ulangan 8 1 sampai 5 ya. Ulangan 8 1 sampai 5 Bapak Ibu. Ya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud
merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Jadi di sini karena akibat ketidaksetiaan tadi dihukum 40 tahun. Jadi maksud dari penghukuman 40 tahun tersebut adalah untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang di dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya, Bapak Ibu. Jadi, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, karena mana kan dari surga Bapak Ibu ya. Untuk membuat engkau mengerti. Nah, ini Bapak Ibu ada hubungannya dengan Yesus yang berpuasa di padang gurun. Ya. Ingat nih. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya kan? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Ya toh? So, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Luar biasa Bapak Ibu, 40 tahun ya kan, berjalan, kakinya tidak bengkak, pakaian tidak hancur. Ya toh? Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa melakukan ini pada mereka. Ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya, orang tua mengajari anaknya, menghajar anaknya. Ya, untuk mendisiplinkan anaknya. Kalau anaknya salah ya didisiplinkan, pasti dimarahi. Ya toh, dikasih hukuman. Tapi kalau anaknya nurut, ya biasanya dikasih reward ya, Bapak Ibu. Lah, so apa hubungannya dengan Yesus? Gitu ya. Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun. Bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu. Lah, apa hubungannya, Mas? Ya, coba kita lihat di sini. Di Keluaran. Nah, ini baru benar nih, Keluaran 4 gitu ya. Keluaran 4 22. Oke. Apa kata Tuhan tentang Israel, Bapak Ibu? Keluaran 4:22. Ya. Mana nih? Oke, ini ya. So, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Ya, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my firstborn son. Ya. So jadi di sini Tuhan bilang Israel adalah anakku yang sulung. Ya. Israel adalah anakku yang sulung. Lah, apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Ya. Apa hubungannya dengan Tuhan Yesus? Kita lihat di Matius 4, 1 sampai 4. Matius 4, 1 sampai 4. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba
dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, inilah Yesus mengutip, ya, tadi Bapak Ibu, mengutip di Ulangan 8 tadi Bapak Ibu, ya, di Ulangan 8, kok 16, Ulangan 8, Ulangan 8 yang 3, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, ya kan, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, ya toh. Itu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diciptakan Tuhan. Ya. Lah kenapa Tuhan Yesus mengquote ini Bapak Ibu? Gitu ya. Jadi Israel adalah, tadi dikatakan bahwa Israel adalah anakku yang tunggal, my firstborn son. Ya toh, Israel, bangsa Israel, ya. Lah, Yesus kan juga anak Tuhan, anak Allah, ya toh? Gitu. Jadi apa hubungannya, Mas? Oke. Jadi, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia, ya, dicobai di padang gurun sebagai New Israel. Israel yang baru karena sama-sama anaknya nih, ya kan? Anak Allah, Israel is my firstborn son. Ya toh, dan kita tahu Yesus adalah juga anak Allah. Ya. Bangsa Israel gagal Bapak Ibu. Ya. Gagal mentaati perintah Allah. Tetapi Israel ini, yaitu Tuhan Yesus, mengalahkan, ya, berhasil, sukses, ya, mengalahkan temptation tadi, mengalahkan cobaan-cobaan tadi. Lah, sehingga nanti Tuhan Yesus yang akan membawa kita ke tanah terjanji. Kalau Musa membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah terjanji Kanaan, tapi Musanya gagal, Bapak Ibu, karena tidak taat juga, ya toh. Yesus sebagai Musa yang baru, ya, Jesus is a new Moses, yang akan membawa kita ke tanah terjanji. Di mana? Di surga, Bapak Ibu. Ya toh? Nah, itulah Bapak Ibu. Ya, Yesus berpuasa, Yesus telah mengalahkan, ya, keinginan-keinginan duniawi yang tidak mungkin bisa menggoda Tuhan kita. Ya toh? Makanya di sini disebutkan, ya, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya. 40 hari gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Nah, toh. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat latar belakang puasa 40 hari Yesus lakukan di padang gurun untuk reliving, ya, untuk menjalani apa yang bangsa Israel dulu jalani di padang gurun selama 40 tahun. Namun
bangsa Israel gagal, Tuhan kita berhasil. Dan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan membawa kita ke tanah terjanji, yaitu di surga. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mendekatkan diri, memperbaiki hubungan kita pada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada pertobatan kita dan menerima kita kembali sebagai anak-anak-Nya, sehingga kita boleh masuk ke tanah terjanji tersebut. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih atas supportnya yang udah ngasih jempol dan ngasih subrek-nya. Semoga berkat Tuhan semakin berlimpah buat Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati. Amin.